Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Steven Tiar Kusuma dengan NPM 08. Ida Syifati Rajati dengan NPM 14. Saya Tiara Amelia dengan NPM 04. Saya Tanya Sendiriani dengan NPM 10. Di sini kami akan menampilkan sebuah video sensor pengawasan tanah. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait rangkaian pada alat sensor. Untuk perakitan Arduino to papan rangkaian yaitu GND to papan rangkaian, 5V to papan rangkaian, A4 to papan rangkaian. Selanjutnya LCD. Untuk perakitan LCD to GND yaitu SCL to A5, SDA to A4, VCC to 5V, GND atau ground to ground. Selanjutnya MMC to Arduino yaitu ground to ground, VCC to 5V, CS to pin 4, MOSI to pin 11, SCK to pin 13, MISO to pin 12. Selanjutnya RTC. Untuk perakitan RTC to papan rangkaian yaitu ground to ground, VCC to 5V, SDA to A4, SCL to A5. Kemudian yang terakhir untuk perakitan sensor kelengasan tanah to Arduino yaitu ground to ground, VCC to VCC, A0 to A0. Baik, untuk latar belakang dari sensor pelunasan tanah ini yaitu pengembangan sensor kelembapan tanah dimulai pada abad ke-19 dengan metode gravimetrik untuk mengukur kelembapan tanah. Pada tahun 1920-an, metode tensiometrik dikembangkan untuk mengukur tekanan air tanah. Kemudian, pada tahun 1950-an, sensor resistif memulai digunakan untuk mengukur kelembapan tanah. Pengembangan teknologi sensor terus berlanjut dengan munculnya sensor kapasitif, ultrasonik, dan radar. Pertanian merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Kelembapan tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara langsung. Kurangan pengawasan kelembapan tanah dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Oleh karena itu, diperlukan teknologi untuk memantau kelembapan tanah secara akurat dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui bagaimana cara menghitung keakurasian sensor kelengasan tanah. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara memantau kondisi kelembapan tanah. Dan yang ketiga, mengetahui manfaat adanya sensor kelengasan tanah. Selanjutnya yaitu manfaat sensor kelengasan tanah. Yang pertama, penghematan air hingga 50%, peningkatan hasil pertanian hingga 20%, pengurangan biaya produksi, peningkatan kualitas lingkungan, mengurangi resiko stres tanaman akibat kekeringan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja, memudahkan pengambilan keputusan pertanian. Yang terakhir, meningkatkan ketahanan pangan. Itu adalah tujuan dari dibuatnya sensor kelengasan tanah. Manfaat spesifik untuk petaninya yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan, yang kedua, mengurangi risiko kegagalan panen, yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, dan yang terakhir, mengakses informasi pertanian yang akurat. Hal-hal tersebut
adalah manfaat dari sensor kelengasan tanah itu sendiri dan manfaatnya juga bagi petani di Indonesia. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan pada saat merangkai sensor kelengasan tanah. Yang pertama itu ada Arduino Uno dengan kabel USB. Yang kedua itu ada breadboard atau papan rangkaian. Selanjutnya ada kabel jumper. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu LCD. LCD ini berfungsi untuk menampilkan seperti jam, kadar air, kalibrasi, nama kelompok, dan tugas sensornya atau nama sensornya. Sini sudah ada kabel jumpernya, itu disesuaikan. Contoh ini ada ground to ground, itu kita menyesuaikan sesuai dengan skematik yang telah dibuat. Selanjutnya ada MMC. Nah, MMC ini fungsinya untuk menyimpan data dari sensor atau data percobaan sensor. Itu biasanya disimpan di memory card agar pada saat pengambilan sampel itu datanya tidak hilang. Selanjutnya yaitu ada RTC. Nah, fungsi RTC ini untuk menampilkan jam pada LCD dan pada serial monitor. Nah, selanjutnya yaitu ada sensor kelengasan tanahnya. Nah, sensor kelengasan tanahnya ini sudah diberikan jumper, lalu untuk dipasangkan ke Arduino atau ke papan rangkaian itu menyesuaikan dengan skematik yang telah kami buat. Untuk rangkaian alat, siapkan 2 jumper. Yang pertama untuk jumper ke ground, terus yang satunya untuk jumper ke VCC atau yang positif. Yang ground itu warna hitam. Colokkan ke breadboard, dan yang ini yang positif jumper ke breadboard yang positif. Lalu RTC. RTC ini GND to VCC. Kita hubungkan ke breadboard. GND-nya ke negatif, terus VCC-nya yang positif. Sini. Lalu untuk SCL. SCL ini yaitu SCL ke SCL dan SDA di bawahnya. Sini. Lalu kemudian LCD, yaitu ground kita jumper ke ground. Lalu yang VCC kita jumper ke positif ke 5V atau 5 volt, dan kita sejajarkan karena breadboard ini sejalur. Lalu untuk SCL nya kita sambung ke A5. Lalu untuk SDA kita sambung ke A4.
Kemudian untuk MMC yaitu ground, kita jumper ke ground. Dan untuk VCC jumper ke positif karena VCC itu positif. Terus untuk CS ke pin 4, untuk SCK ke pin 13, selalu MOSI ke pin 11, untuk MISO ke pin 12. Lalu untuk sensor ada VCC, GND dan analog. VCC warna kuning ini ke positif. Ini jangan sampai melebihi dari 5 karena sudah beda jalur. Lalu untuk GND ke GND dan A0 ini ke A0. Oke, kita tes ya kawan-kawan. Kita colokkan pada laptop. Saya akan menjelaskan tentang sintak pengawasan tanah. Langsung saja. Yang pertama yaitu program awal sintaks untuk memprogram pembacaan kelengasan tanah, menampilkan data di LCD, mencatat waktu dengan RTC dan menyimpan hasil ke kartu SD. Kemudian yaitu ada chart day of the week, yaitu dapat menyimpan MMC dalam 1 minggu untuk mengetahui hari apa dan jam berapa. Kemudian ada liquid crystal E2C, yaitu maksudnya model LCD 16x2 yang berguna untuk menyimpan file-file dan RTC agar diketahui ada atau tidaknya. Kemudian ada file setup, yaitu program LCD yang memunculkan nama kelompok, nama jurusan, nama sensor, serta nama kita. Maksud dari 0,0 yaitu baris ke-0, kolom ke-0, dan baris ke-1, kolom ke-0. Dengan delay 3000 maksudnya per 3 detik dan delay 2000 maksudnya 2 detik. Begitupun seterusnya. Kemudian serial begin. Serial begin ini masuknya ke serial monitor. Apabila tidak ada memori yang masuk, maka akan bertuliskan initialization failing. Namun jika ada memori yang masuk, maka akan bertuliskan initialization down. Kemudian ada program RTC, yaitu yang memunculkan jam saat ini dengan offset zona waktu. Kemudian ada LCD set cursor, yaitu untuk menampilkan
jam di LCD. Kemudian ada serial print, yaitu untuk menampilkan jam di serial monitor. Dan my file print ini yaitu untuk menampilkan data atau menyimpan data dari program MMC dan menyimpannya ke kartu SD card. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis kalibrasi pada sensor kelengkasan tanah kelompok 7. Jadi, kami menggunakan 10 sampel dengan berat awal pada setiap sampelnya sebagai berikut dan berat akhirnya sebagai berikut. Nah, setelah itu kami mencari bobot air. Bobot air ini dicari dengan rumus berat awal dikurang dengan berat akhir dan didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah itu kami mencari berat tanah kering yang didapatkan dari berat akhir ini dikurang dengan berat cawan. Berat cawan yang kami gunakan yaitu 5,3. Setelah itu didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kami mencari kadar air tanah yang dimana dengan rumus berat awal dikurang dengan berat akhir dibagi dengan berat awal lalu dikali dengan 100 dan didapatkanlah hasil sebagai berikut. Setelah itu kami mencari rata-ratanya dengan rumus average dan didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah itu kami melakukan 5 kali percobaan pada 10 sampel yang telah kami gunakan, yang dimana dengan menggunakan ketinggian tanah yang sama namun menggunakan kadar air yang berbeda. Kami mencari 5 kali percobaan dengan percobaan pertama didapatkan sebagai berikut, percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan keempat, dan percobaan kelima. Setelah itu kami mencari rata-rata dari percobaan pada setiap sampel yaitu dengan rumus average dan didapatkan sebagai berikut. Dan untuk oven ini kami ambil dari kadar air tanahnya atau kalibratornya. Setelah itu kami memindahkan kalibrator dan sensor ke sini agar memudahkan kami dalam membuat grafik ini. Nah, untuk analisis kalibrasi kami mendapatkan grafik sebagai berikut, yang dimana kami membuat grafik ini dengan cara insert lalu di chart. Nah, ini grafik kami. Select data. Series namanya yaitu kalibrasi kelengasan tanah. Untuk series X-nya kami menggunakan hasil kalibrator, dan untuk series Y-nya kami menggunakan hasil dari sensor.
Nah, setelah itu oke, dan inilah grafik hasil dari kalibrasi sensor kelengasan tanah. Dari hasil kalibrasi kelengasan tanah kami dapatkan sebagai berikut, yang dimana kami cari dengan cara format trailing dengan cara mengklik dari display equation on chart dan display R-squared value on chart ini. Setelah itu, setelah diklik atau di checklist dua-duanya, kami akan muncul hasil rumus dari kalibrasi. Kemudian untuk untuk bagian rumus, yaitu bagian rumus yang mengubah nilai hasil pembacaan analog menjadi persentase kelembaban tanah. Hasil pembacaannya dibagi 1023, yaitu untuk mengonversi nilai pembacaan menjadi rasio tegangan dikali 100, yaitu mengonversi rasio menjadi persentase. Rumus kalibrasi digunakan untuk memperbaiki hasil pengukuran agar lebih akurat. Kelembaban tanah plus 1998.1, yaitu menambah bias untuk mengonversi kesalahan sistem, membagi dengan faktor kalibrasi untuk penguritan salah. Nah, nilai ini didapatkan dari hasil dari Excel hasil grafik. Kemudian yaitu ada serial print. Serial print ini adalah program untuk memunculkan di LCD untuk memunculkan nilai kelembaban tanah atau kadar dan kalibrasinya dengan nilai 500 dan FTC untuk jamnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis validasi sensor kelengasan tanah dari kelompok 7, yang dimana kami di sini menggunakan 8 sampel. Untuk berat awal pada setiap sampel kami dapatkan sebagai berikut, dan untuk berat akhir pada setiap sampel kami dapatkan sebagai berikut. Lalu untuk bobot airnya kami cari dengan rumus berat awal dikurang dengan berat akhir. Setelah itu didapatkan hasil pada setiap sampel sebagai berikut. Lalu untuk bobot tanah kering kami cari dengan rumus berat akhir dikurang dengan berat cawan. Berat cawan yang kami gunakan yaitu 5,3. Setelah itu untuk kadar air tanah kami mencari dengan rumus berat awal dikurang dengan berat akhir dibagi dengan berat awal dan dikali 100%. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah itu untuk mencari rata-rata kami menggunakan rumus average dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu untuk percobaan pada 8 sampel ini kami melakukan 3 kali percobaan, yang dimana pada percobaan pertama didapatkan sebagai berikut, dan pada percobaan kedua sebagai berikut, dan percobaan ketiga sebagai berikut. Untuk data oven ini kami ambil dari kadar air tanah ini. Nah, setelah itu kami memasukkan data percobaan 1, 2, dan 3 pada tabel yang sama agar memudahkan kami dalam mencari rata-rata. Nah, rata-rata dari
ketiga percobaan pada 8 sampel ini didapatkan sebagai berikut. Dan untuk oven ini kami dapatkan dari kadar air tanah sebelumnya. Lalu untuk mencari grafiknya, kami memindahkan kalibrator dan sensor agar memudahkan kami dalam membuat grafiknya. Nah, untuk kalibrator ini yaitu kadar air tanahnya, dan untuk sensor ini yaitu dari rata-rata pada setiap percobaan pada 8 sampel. Lalu kami membuat grafik sebagai berikut dengan cara insert dan chart. Nah, grafik ini kami buat dengan untuk X-nya kami masukkan kalibrator, dan untuk Y-nya kami masukkan sensor. Lalu dihasilkanlah grafik sebagai berikut. Dan untuk rumus dari hasil validasi kami dapatkan dari trendline, yang dimana kami checklist pada display yang paling bawah, 2 display, lalu klik OK. Setelah itu didapatkan rumus sebagai berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan program sintaks uji kinerja menggunakan sintaks kalibrasi. Mengapa menggunakan sintaks kalibrasi? Karena untuk memastikan pengukuran akurat dan sesuai dengan standar, mengurangi error akibat faktor alat atau lingkungan, dan memberikan data yang dapat dipercaya untuk analisis kinerja alat. Dan untuk menggunakan MMC, dan untuk kalibrasi digunakan untuk memastikan akurasi alat pengukur seperti pengukur level cairan dengan menyesuaikan berdasarkan alat sesuai standar yang diinginkan. Langsung saja yang kedua, yaitu chart day of the week, yaitu untuk mengetahui hari apa dan jam berapa kita memulainya. Kemudian ada liquid crystal dan RTC, yaitu model LCD yang digunakan serta RTC yang digunakan dengan jenis DS3231. Kemudian ada fed setup, yaitu adalah program LCD yang menampilkan nama teknik pertanian, kelengasan tanah, kelompok 7 dengan nama anggota-anggotanya. Selanjutnya yaitu ada serial begin, yaitu program memunculkan di serial monitor. Apabila ada data yang masuk ke kartu SD, maka bertuliskan installation done, dan jika tidak ada data yang masuk ke kartu SD, maka akan bertuliskan installation failed.
Selanjutnya yaitu adalah rumus kalibrasi. Rumus kalibrasi ini didapatkan dari persamaan hasil grafik kalibrasi. Selanjutnya yaitu ada serial print kelembaban tanah dan serial print kalibrasi, yaitu untuk memunculkan nilai kelembaban tanah dan kalibrasi di LCD serta memunculkan jam dengan delay setengah detik. Kemudian yaitu program RTC untuk memunculkan jam saat ini dengan offset zona waktu. LCD print yaitu untuk memunculkan jam di LCD, kemudian serial print yaitu untuk memunculkan jam di serial monitor, kemudian ada MyFight Print yaitu program MMC untuk memunculkan data ke SD card atau menyimpannya di SD card.
Baik, jadi di sini selanjutnya kami akan menjelaskan tentang analisis uji kerja pada sensor kelengasan tanah. Kami melakukan percobaan uji kinerja itu selama 16 jam, di mana satu sensor itu kami mengambil data 2 jam dengan data yang didapatkan itu untuk satu sampel 120 data. Jadi pada 8 sampel ini kami mendapatkan data sebanyak 960 data. Lalu kami memasukkan data yang telah kami dapatkan ke nilai sensor dan kalibrator yang telah kami dapatkan dari LCD atau dari serial monitor. Setelah itu kami pertama-tama mencari nilai rujukan, di mana dengan rumus average sama dengan average, lalu di blok nilai sensor pada sampel yang pertama yaitu 120 data, lalu di enter dan didapatkan hasil nilai rujuk seperti ini. Dan dilakukan hal yang sama untuk sampel atau data percobaan selanjutnya. Setelah didapatkan nilai rujukan pada semua sampel, kami mencari nilai error. Nilai error ini kami dapatkan dengan rumus kalibrator dikurang dengan nilai sensor dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kami lakukan untuk 960 data tersebut. Lalu mencari absolut. Absolut ini dengan rumus sama dengan ABS atau absolut ini dibuka kurung, ini error di blok, lalu di enter dan didapatkan hasil seperti ini, dan dilakukan juga untuk 960 data lainnya. Setelah itu kami mencari rata. Rata ini kami dapatkan dari rumus sama dengan average. Lalu kami blok absolut ini untuk sampel yang pertama. Untuk sampel pertama itu 120 sampel ini. Lalu kami enter dapatkan hasil seperti ini ratanya untuk sampel pertama. Dilakukan juga untuk sampel kedua sampai ke 8. Lalu kami mencari standar deviasinya dengan rumus sama dengan STDEF.P. Ini di caps lock, lalu buka kurung, dan kami blok absolutnya. Setelah itu kami mendapatkan hasil seperti ini, dan dilakukan juga untuk dilakukan juga untuk sampel yang lainnya. Selanjutnya kami mencari reliabilitas, yang dimana dengan rumus sama dengan Corel, lalu blok nilai sensor dari data percobaan pertama sampai ke 960. Setelah itu dibagi atau titik 2 kalibrator di blok juga dari data pertama sampai 960. Setelah itu di enter dan dapatkan hasil reliabilitas pada percobaan ini atau uji kinerja ini sebagai berikut. Dan dapat disimpulkan bahwa uji kinerja ini, alat ini mengalami stabilitas yang stabil. Setelah itu kami mencari atau menentukan grafik pada sensor kami dengan cara insert lalu chart ini, dan didapatkan hasil sebagai berikut, yang dimana dimasukkan sensor pertama dan rujukan pertama sampai sensor ke-8 dengan rujukan 8, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Ini untuk kalibratornya dan ini untuk waktunya. Selanjutnya kami mencari akurasi pengukuran dari alat ukur yang telah kita buat. Yang pertama itu mencari nilai rujukan, di mana nilai rujukan ini kita dapatkan dari sini. Setelah itu untuk ketidakakurasiannya ini kita dapatkan dari rumus sama dengan average, lalu kita blok absolut pada sampel pertama, lalu dibagi dengan nilai rujukan ini, dan didapatkan hasil sebagai berikut, dan selanjutnya juga seperti itu. Lalu mencari keakurasiannya dengan rumus sama dengan 1 dikurang dengan ketidakakurasian ini, lalu dikali dengan 100%, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan ketidakakurasiannya didapatkan dengan rumus sama dengan ketidakakurasian yang ini dikali dengan 100%, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu untuk ratanya ini kita dapatkan dari sama dengan average, lalu di blok untuk data hasil ini yang mau dirata-ratakan, lalu di enter dan didapatkan hasil seperti ini.
Dan dari akurasi pengukuran ini kita dapat kesimpulan bahwa akurasi pada alat ukur yang telah kita buat itu 95,14%, dan untuk ketidakakurasian alat ukurnya yaitu 4,85%. Kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan praktikum, kalibrasi, validasi, dan uji kinerja yang telah kami lakukan yaitu 1. Menghitung keakurasian dari alat sensor kelengasan tanah dapat dilakukan dengan cara melakukan uji kinerja alat, kemudian menghitung nilai rujukan, nilai kalibrasi, nilai error, nilai standar deviasi, reliabilitas, dan setelah itu dapat menentukan keakurasian serta kestabilan dari alat yang telah kami ciptakan. Yang kedua yaitu cara memantau kondisi kelembapan tanah dapat dilakukan dengan menggunakan sensor kelengasan tanah. Yang ketiga, pengelolaan irigasi, efisiensi penggunaan air, pemantauan real time, peningkatan hasil panen, dan kesehatan tanaman. Kesimpulan ini kami dapatkan dari tujuan praktikum yang telah kami buat di awal video. Selanjutnya yaitu cara menggunakan sensor kelengasan tanah sesuai dengan kebutuhan, seperti kapasitif sensor untuk ketahanan korosi dan tensiometer untuk tanah dengan kadar air yang tinggi. Pasang sensor pada area perakaran tanaman dengan kedalaman yang cukup sesuai dan pastikan kontak sempurna dengan tanah. Pilih sensor yang tahan lingkungan ekstrim jika digunakan di tanah asin atau ber-pH yang tinggi. Dan lakukan kalibrasi sebelum penggunaan. Untuk hasil optimal, gunakan sistem pemantauan berkala seperti data logger atau IoT agar pengukuran lebih efisien dan akurat. Sekian video dari kelompok kami ucapkan terima kasih.